Saya Rika Juliawati, absen 27, akan memperlihatkan tugas yang sudah kami buat. Selamat menonton. Saya saat mengalami ujian, saya sering kali mengalami cemas yang berlebihan untuk memikirkan soal apa yang sudah dipersiapkan guru. Saya tidak bisa menjawabnya. Nah, itulah yang membuat saya tidak percaya diri dalam mengerjakan ulangan, sehingga itu bisa saya menjadi salah satu faktor menurunkan nilai ulangan saya. Jadi itu menjadi ketakutan yang udah dari dulu saya alami, dan sampai sekarang saya masih sering kali mengalami ketakutan itu. Dari masalah tersebut pasti kita memiliki perasaan, yaitu perasaan takut, khawatir, kurang percaya diri, dan sebagainya. Kita juga pasti akan merasa takut akan nilai kita jelek, kita merasa takut akan kita tidak bisa menjawabnya, khawatir dalam nanti kedepannya bakal kayak gimana. Jadi pasti itu adalah perasaan-perasaan yang kita rasakan saat menghadapi masalah tersebut. Jadi setelah kami berdua telaah atau mencari kitab dan sesuai dengan kisah kami menemukan ada salah satu ayat yang terdapat di Lukas 22 ayat 43 sampai 44 yang sangat relevan secara spiritual dan emosional dengan masalah kami. Ayat ini memperlihatkan bagaimana Yesus sendiri juga mengalami ketakutan yang mendalam ketika menghadapi penderitaan yang akan datang, yaitu saat masa pensaliban ya, Hirka ya. Nah, jadi di ayat ini tuh Yesus menunjukkan bahwa rasa takut itu manusiawi. Jadi semua bisa mengalami ketakutan. Meskipun emang ketakutan itu harus kita lewati ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang untuk bisa menghadapi masalah itu kita memang harus menghadapi masa itu dulu. Jadi kami belajar itu dari situ. Dan juga yang kedua, di ayat ini juga memberikan kami Yesus itu sebagai teladan atau teladan untuk tidak berhenti di sana. Jadi nggak putus asa. Kalau ketakutan itu bukanlah jalan buntu untuk kita. Jadi kita bisa cari jalan yang lain. Jadi bisa meminta pertolongan Tuhan yang lebih tahu, yang lebih tahu perasaan kita gimana gitu ya. Keduanya, jika kita mau terus berusaha dan berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan akan tugas-tugas kita, sehingga kita dapat melakukannya sesuai dengan waktunya, pasti semuanya akan berjalan sesuai rencana kita. Karena yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan membimbing kita. Jadi aksi nyata yang akan kami ambil setelah berefleksi bersama, yaitu yang pertama adalah berdoa dengan sungguh-sungguh dalam ketakutan. Yesus dalam ketakutannya yang mendalam tidak menyembunyikannya. Dia justru berdoa lebih sungguh-sungguh kepada Bapanya. Yang kedua, kami tidak akan menyembunyikan atau menekan emosi. Yesus menunjukkan emosinya di ayat ini dengan jujur. Ia takut dan gelisah, bahkan berkeringat seperti darah. Yang ketiga, tetap taat meski takut. Walaupun takut, Yesus tetap memilih taat pada kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu. Itulah yang tertulis di ayat Alkitab Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Yang keempat, mencari dan menerima penguatan dari Tuhan dan sesama. Yesus menerima penguatan dari malaikat. Ia tidak menolak pertolongannya. Itu berarti kita bisa dapat pertolongan juga dari orang lain ya. Jadi kita bukan cuma pure kekuatan kami sendiri, tapi kami bisa meminta pertolongan pada Tuhan untuk menguatkan diri kami. Yang kelima, menjadi penguat bagi orang lain. Karena Yesus pernah mengalami ketakutan, Dia sekarang menguatkan kita. Kita pun dipanggil untuk menguatkan bersama dan sesama kita. Sekian refleksi dari kami. Terima kasih Pak Maika.